Oke guys, welcome back ke kita berdua lagi. Hari ini kita ada dua berita ya. Iya. Jadi bakal dibagi kedua part nih videonya. Yang Betul. pertama dulu nih Des, lu mau bahas apa? Lu mau bahas Hasto dulu apa lu mau bahas STY? Gue masih mau bahas bola dulu bro, Bola dulu. Oke, kita biar bahas kita bola dulu ya. pemanasan. Sesuai dengan kegelisahan kita berdua dari kemarin ya. Yap. Oke, Dan ternyata lanjut kita bro. benar ya. Ternyata kita benar. Gimana bro? Lanjut. Lu Ya. apa namanya ceritakan tentang bola ini per hari ini bro. Jadi hari ini tanggal 6. 6 Hmm. 6 Januari 2025. Kalau ibaratnya itu bagi pecinta sepak bola itu adalah hari patah hati nasional lah. Benar. Kalau gue sih hari Berkabung. berkabung. Ya. Karena hari ini tuh secara resmi PSSI memecat Sintayong. Atau dengan kata lain mengakhiri kerjasama atau mengakhiri kontrak Sintayong yang harusnya 2027 gitu. Tadi pagi lebih tepatnya tadi siang jam 12 waktu Indonesia Barat itu diadain konferensi pers yang mempertegas, artinya secara ofisial memang sudah resmi Sintayong dipecat, karena kemarin kan sempat simpang siur ya beritanya gitu. Dan tadi siang udah fix Sintayong juga sudah menerima keputusan dari PSSI gitu bro, singkatnya. Pokoknya isu ini tuh udah selama beberapa hari kemarin lah ya. Udah mulai simpang siur. Betul. Dan resminya tadi siang jam 12 bahwa STY resmi dipecat ya. Ya, sebenarnya itu beritanya itu bermula dari ini. Ada salah satu media Itali yang mengangkat isu ini saat Erick Thohir itu pergi ke Eropa untuk mewawancarai pelatih, dan itu bocor ke reporter di Eropa atau media Italia ini, sehingga muncul tuh beredar hangat pembahasannya kalau ya memang Sintayong bakal diganti gitu. Dan dan memang sejak saat itu tuh seperti ya terus di up begitu ini beritanya gitu. Dan itu beberapa hari itu sempat mengkhawatirkan lah, saking simpang siurnya berita ini, karena fans timnas mau bagaimanapun itu yang namanya ganti pelatih itu salah satu hal yang sangat sensitif. Selain pergantian ketua umum PSSI dan pergantian pelatih, itu dua hal yang paling sensitif bagi timnas. Betul. Gitu. Nah, cuma dari yang lu lihat nih, dari berita-berita yang lu lihat, itu faktor-faktor apa sih yang ngebuat STY ini bisa dipecat gitu? Begini, sebenarnya ya kalau kita telisik lebih jauh nih bro ya, hubungan antara Pak Erick dan Sintayong itu sebenarnya tuh menurut gua semenjak Erick ini ya masuk itu memang gue lihat memang agak kurang serak lah begitu. Karena walau bagaimanapun STY ini dibawa oleh era sebelumnya loh, mesti diingat ya, yaitu Pak lama. Iwan Bule. Dan dilanjut lah begitu ya, setelah Iwan Bule itu mundur, dilanjut sama Erick Thohir. Tapi beberapa kesempatan itu memang Erick Thohir itu sempat memberikan statement yang menurut gue juga ambigu gitu terkait Sintayong ya, sebelum akhirnya diperpanjang waktu itu dia sempat memberikan statement yang mengindikasikan ya memang dia maunya ganti begitu dari dulu. Cuma kan kemarin kenapa karena berprestasi, karena apa yang ditargetin itu selalu masuk sama Sintayong. Walaupun menurut gua itu targetnya nggak masuk akal loh. Lu bayangin Piala Asia U23 itu ditargetin perempat final, tapi Sintayong dengan keberaniannya itu dia masuk semifinal gitu, artinya kita hampir lolos Olimpiade. Nah, sebenarnya kemarin kan PSI itu jadinya tidak ada alasan kan gitu buat tidak memperpanjang, apalagi kita lolos ke round 3, satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi, dan lu tahu nih ya bro, itu yang Sintayong bisa memenuhi KPI dari PSSI
itu perpanjangan kontraknya itu last minute banget loh. Seakan-akan kayak ya jadi publik berspekulasi kalau ya memang sebenarnya Erick Thohir ini nggak ini agak berat begitu memperpanjang kontrak dari Sintayong gitu. Cuma karena waktu itu tekanan dari publik itu yang memaksa Sintayong, dan itu wajar soalnya Sintayong ini kan berprestasi begitu. Jadi publik juga mewanti-wanti gitu jangan sampai ngelepas pelatih yang bagus begitu. Nah, gongnya tuh kemarin saat kalau dari keterangan PSSI ya yang tadi gue dengar tuh memang katanya sih itu momennya itu saat lawan Cina. Yaitu kita dimana kita kalah waktu itu lawan Cina, dan PSI beralasan kalau itu karena Sintayong apa ya kayak nggak terlalu ini sama pemain, hubungannya kurang harmonis sama pemain, komunikasinya juga kurang bagus sama pemain, begitulah intinya alasannya. Dan gongnya kondisinya gitu. Entah benar atau salah itu, ini gue cuma mau mengutip ya keterangan dari Erick Thohir yang tadi siang, kalau ya sebenarnya pemecatan Sintayong ini katanya memang sudah dipikirkan jauh-jauh hari begitu. Tapi hal yang masih mengganjal bagi gue adalah gue bingung jauh-jauh hari padahal dia baru ini loh, baru di kontrak. Nah itu makanya, dan yang satu hal yang mengganjal bagi gue nih bro ya, kalau memang benar lu udah menganggap dia udah nggak sesuai udah dari jauh-jauh hari, kenapa kemarin dia yang lu jadiin pelatih AFF begitu kan? Ya sengaja, itu dia cipta kondisinya kan. Nah itu hal yang mengganjal bagi gue sama beberapa teman-teman yang memperhatikan ini ya sepak bola itu, kalau ya harusnya lu kalau udah nggak sepisi atau lu anggap dia udah nggak sesuai sama lu, ya kenapa kemarin dia yang lu kasih AFF gitu kan? Harusnya mah sebelum AFF aja lu ganti gitu kan, biar sekalian begitu. Sekarang kan kita jadi nggak tahu ini pelatih yang baru kan, soalnya dia nggak ada ajang uji coba. Setidaknya kalau lu kasih dia kesempatan sebelum AFF kan, jadi kita jadi tahu dia gimana cara ngelatihnya. Begitu kan? Selain AFF ini Indonesia tuh lagi di masa kemasanan ya bolanya. Iya. Gue juga bingung di saat jalannya pertandingan bisa ganti-ganti gitu ya. Itu yang disayangin sebenarnya bro sama beberapa teman yang pecinta sepak bola lah ya. Karena kita ini bro kayak dejavu begitu. Karena seperti yang lo tahu ya dulu nih, itu kita lagi agak bagus-bagusnya waktu tahunnya Alfred Riedel yang kita hampir juara 2010 yang AFF, itu diganti juga padahal tuh lagi performanya lagi bagus, dan akhirnya langsung hancur. Dan itu siapa gara-garanya? Federasi. Dan tahun 2018 itu kita sempat naik lagi tuh sama pelatih Luis Milla dari Spanyol. Kita itu mainnya udah bagus, di Asia juga lumayan begitu, tapi akhirnya dipecat juga oleh federasi. Makanya kayak fans sepak bola ini seperti ketakutan gitu, seperti kayak melihat circle-nya itu ngulang terus begitu. Jadi nanti setelah bagus terus dipecat, kembali lagi ke masa kegelapan gitu aja terus, kayak nggak naik level begitu maksud gue bro. Jadi seperti memang udah ada dalam tanda kutip di belakang layar tuh memang nggak mau timnas Indonesia itu betul naik gitu ya. Iya, jadi bikin curiga kayak ini ada orang yang ngerjain gak sih sebenarnya. Betul. Soalnya berulang. Soalnya dia polanya selalu begitu. Jadi masyarakat itu kayak atau teman-teman yang ngikutin banget sepak bola dari dulu itu pasti curiganya besar karena polanya selalu sama. Nanti setelah ditunjuk pelatih baru, dan ini pelatihnya gue juga nggak tahu siapa, terus gagal, ini semoga nggak gagal, cuma polanya selalu begitu. Nanti setelah ini gagal, ketua federasi dituntut untuk mundur, ya udah nanti akhirnya yang kepilih jadi ininya lagi orang-orang pilihan mafia begitu kan. Balik lagi masa kegelapan timnas kita itu mau sampai kapan gitu kan, sedangkan timnas negara lain aja sudah ini, maksudnya udah melakukan revolusi gitu. Nah menurut lo kan ini kan ada kecurigaan ya bahwa ya ini adalah permainan sebenarnya. Ya, betul.
ada man behind the scene yang memang nggak mau Indonesia ini ada di puncak performanya. Betul. Dan sengaja yang pelatih yang udah ngebangun susah, pelatih yang udah dapat chemistry, yang udah klop, tiba-tiba dia lakuin cipta kondisi, terus akhirnya dipecat. Dan sekarang itu kan langsung beredar nih baru di ini ada penggantinya itu Patrick ya dari Belanda ya. Patrick. Nah, itu info-info apa aja yang lu tahu, bro? Oke. Ini setelah beberapa jam pengumuman pemberhentian Sintayong itu sempat beredar santer, dan ini sudah dikonfirmasi oleh salah satu agen ini ya, agen, gue bilang infonya selalu A1 lah kalau masalah sepak bola, yaitu Fabrizio Romano, yang sudah secara gamblang mengatakan kalau ya pengganti Sintayong itu adalah Patrick dengan opsinya itu 2 tahun, perpanjangan 2 tahun. Jadi kalau berprestasi dia jadi ditambah begitulah itu. Tapi kontrak sekarang dia itu 2 tahun. Kalau berprestasi bisa jadi ditambah 2 tahun begitu. Dengan target yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 begitu. Dan untuk informasi ya, untuk Patrick ini sendiri, dia ini legenda Barcelona lah sebenarnya, legenda AC Milan sama Barcelona. Dia mantan striker. Sebenarnya kalau untuk dia sebagai pemain, dia ini memang lumayan lah begitu, bisa dianggap lumayan. Tapi untuk dari segi pelatih, ini memang gue akuin CV-nya masih kalah lah dari Sintayong begitu. Karena kenapa? Dia baru cuma ngelatih kalau level tim nasional ya, dia baru ngelatih Curaçao. Dan kan Curaçao lu tahu nggak itu negara apa? Gue yakin lu nggak tahu. Nah, Curaçao itu dulu pernah dilawan sama Indonesia dan menang ya. Nah, Curaçao selama dilatih dia itu dibantai sama ini Bahrain sama Cina. Sedangkan kita harus dibantai sama Bahrain sama Australia. Sedangkan kita nanti di next selanjutnya kita ngelawan 2 pasukan itu. Jadi ada kekhawatiran juga sama di publik sepak bola kita bahwa ya CV-nya calon pengganti Sintayong ini nggak menarik ya, kurang menarik. Bahkan itu banyak yang berpendapat kalau ini downgrade gitu dari PSSI gitu. Downgrade dan banyak isu-isu lainnya ya. Ya, dan banyak. Nah, yang menariknya itu publik sepak bola juga kita juga menyoroti gitu rekam jejak dari si Patrick ini, seperti dia ada kasus lah gitu, kasus kayak utang judi, terus ada juga kasus untuk kekerasan seksual begitu. Jadi apa ya, kayak masyarakat kita udah pesimis duluan begitu sama CV-nya si Patrick ini gitu. Dan itu masuk akal sebenarnya bagi gue, karena awalnya memang bukan dia calon pelatih yang favorit gitu untuk mengganti dari Sintayong gitu, mengingat sekarang posisi Indonesia lagi bagus-bagusnya lah begitu untuk lolos ke Piala Dunia, tapi malah ditangani sama pelatih yang kayak yang ya menurut gua masih belum cukup punya pengalaman lah ya begitu. Begitu. Nah, berarti dari publik sepak bola ini kalau dari yang lo lihat di media atau di apa namanya di berita-berita itu responnya itu apa? Negatif, cenderung menghujat, membenci, atau ada yang mensupport? Sebenarnya publik kita ini terbagi menjadi, gue bagi menjadi 3 lah ya, nanti gue bisa, mungkin ini pendapat gue presentasiin ini. Yang pertama itu yang kayak gue lah, pencinta sepak bola gitu ya, itu ngedukung Sintayong lah intinya gitu. Gue menyayangkan lah keputusan PSI itu sekitar 70% lah itu yang kayak ya menyayangkan keputusan PSSI. Cuma dari 70% ini ada yang menghujat, ada yang cuma menyayangkan gitu, ada yang apa ya, yang ya kita dukung lah begitu ini. Nah, tapi yang dominan itu adalah ini, suara-suara keras yang mengecam lah, yang mengecam keputusan yang apa ya, menurut banyak kalangan itu ini terlalu gegabah ya, mengingat terlalu prematur ya, mengingat posisi kita ini sekarang lagi di ujung tanduk keemasan ya maksudnya. Iya, lagi bagus-bagusnya begitu, dan langkah kita ini udah on the track gitu begitu. On the track dan calon-calon mencetak sejarah kalau misalnya bisa masuk. Dan bagi gue ya, alasan Erick Thohir untuk memutus kontrak
coach STI menurut gue tuh nggak kurang masuk akal menurut gue. Karena kenapa? Jika kalau lu karena lu kalah dari Cina terus lu nyalahin coach STI, berarti lu nggak ngerti sepak bola dong. Lu kayak ngibaratin sepak bola itu matematika, yang kalau lu di atas dia harusnya dia kalah. Kan sepak bola itu kan lu banyak faktor kan ininya. Banyak faktor. Jadi walaupun dia kalah tapi belum tentu lu bisa ngalahin dia begitu. Soalnya waktu itu Cina memang semangatnya lagi bangkit begitu, mau bangkit untuk pertandingan selanjutnya begitu. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan Ista ya kalau yang lu bilang kayak dia kurang taktik atau apa. Ya memang Cina bagus makanya bisa lolos ke round 3 gitu. Kalau dari dari peringkat seharusnya kita nggak menang loh, soalnya kita peringkat paling bawah loh di grup ini. Betul. Begitu. Kalau lu kehitung-hitungan ya sebenarnya seharusnya mah kita paling terakhir, tapi kan buktinya sekarang kita peringkat 3. Betul. Dan berpeluang besar lolos. untuk lolos. Iya, dan jarak kita dari Australia yang peringkat 2 itu cuma 1. Yeah. Sedangkan 2 pertandingan lagi nanti kita di kandang. Yeah. Dan itu sangat disayangkan kalau misalnya itu nggak bisa kita manfaatin dengan bagus, apalagi dan pelatih baru kan perlu lagi itu adaptasi. Yang masalah dari tim gameplay yang dan banyak tim gitu. Pemain kan belum tentu langsung percaya sama pelatih kan. Kalau pelatih baru sebagai pemain nih, lu udah kelas dunia, tiba-tiba lu dilatih pelatih baru begitu kan, pasti lu juga nggak langsung ini kan, maksudnya lu pasti ada rasa yang nggak 100, pasti lu nggak 100% langsung mau apa gitu kan, nggak langsung all out begitu kan, kecuali memang ya lu cinta mati sama negara lu. Dan semoga itu mereka pemain ini memang mau ngelakuin apa aja demi negara ya. Tapi kan ya nggak semua pemain kayak begitu kan, ada yang egonya lebih tinggi begitu kan. Dan itu sangat disayangkan gitu, mengingat sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini tinggal 4 ya, harusnya mah dikasih kesempatan dulu lah menyelesaikan begitu round 3. Jadi nanti hasil akhirnya kita bisa tahu kalau dia gagal misalnya lolos langsung atau apa, nah itu bisa dievaluasi gitu. Sekarang kan di tengah jalan, kita nggak tahu sebabnya apa kan, terkesannya PSI sekarang cuma nyari alasan doang kan begitu, karena alasannya nggak jelas buat memecat Sintayong. Kecuali dia udah gagal misalnya nanti nih pas habis round 3 ini gagal, dibantai masih oke, mungkin publik masih bisa ngeliat ya udah waktunya. Dan nggak ada pihak lagi yang di ini kan, berarti kata udah off season ya kan, bagi timnas ya oke gitu kan. Jadi pegang ini lagi memperebutkan 2 pertandingan lagi kan. Iya, itu kontraknya masih panjang. Betul, itu yang sangat disayangin sebenarnya bro dari pemecatan ini, karena ya sekarang harusnya nggak boleh lu coba-coba, nggak boleh lu eksperimen. Soalnya pelatih itu kan kayak orang paling sentral gitu di ini. Apalagi head coach. Soalnya ya lu cuma punya waktu sekarang cuma 2 bulan. Apalagi sekarang lu cuma pakai pelatih baru yang nggak pernah datang ke sini, nggak tahu kultur budaya bola kita, dan juga bukan pelatih yang top, dan juga bukan pelatih yang punya rekam jejak yang panjang gitu. Dia terakhir ngelatih klub dari Turki itu cuma 7 bulan kalau nggak salah. Bayangin lu pelatih yang begitu lu targetin lolos Piala Dunia, masuk akal nggak lu? Iya, nanti kagak lolos disalahin lah si pelatih si Pak Patrick ini ya kan, dipecat lagi, abis itu masuk deh gua lagi timnas. Betul, itu makanya itu perkiraan kita ya guys ya. Iya makanya, semoga nggak terjadi. Kita sih berharapnya timnas ya lolos, tapi kan ya yang masuk akal juga begitu, lu lolos kualifikasi, mau lolos langsung ke Piala Dunia, tapi lu nggak ngasih orang yang terbaik begitu. Sedangkan ada orang yang udah terbukti nih bisa ngebawa lu sampai sejauh ini, tapi lu buang. Di mana otak lu begitu kan? Kenapa gue bukan kayak ngebela Sintayong, tapi kan kita lihat aja lah faktanya gitu, kalau calon penggantinya ini itu menurut gue
aduh udah inilah, udah pesimis gua. Justru isu-isunya yang beredar itu di X, di Instagram, TikTok, justru isu negatif semua dari pelatih ini. Betul. Sebenarnya gue nggak mau komentar ya tentang pelatih ini, soalnya kan kita belum tahu ininya begitu. Nggak adil lah buat kita menjudge dia gitu. Betul. Apalagi berita negatifnya tuh, itu gue nggak mau nyentuh itu sebenarnya, karena nggak adil aja gitu. Justru yang gue apa ya kayak keselin tuh ya federasinya gitu. Kenapa di saat yang genting saat ini itu malah nunjuk orang yang kayak belum kenal kultur kita, sepak bola kita kayak gimana, lawannya nanti Sedangkan bagaimana, CST aja yang begitu. kita anggap bagus itu butuh bertahun-tahun juga untuk Betul. Bahkan ini. iya, bahkan STY yang rekam jejaknya udah jelas yang membawa Korea Selatan untuk ke Piala Dunia, itu butuh 2 tahun baru bisa membangun loh ininya. Baru bisa naik performanya loh begitu. Ya iya, nggak mungkin lu ujuk-ujuk bisa Betul. membangun. Kita ini come on lah PSSI gitu. Lu itu bukan Argentina yang lu bisa tanpa pelatih aja lu udah bagus. Lu itu ibaratnya itu baru naik gitu. Jadi lu harus pertahanin momentum, nggak bisa lu auto jalan, bakal kalah. Pertahanan momentum, bangun sistem yang Bangun sistem bagus. yang bagus, perbaiki liga, perbaiki infrastruktur. Itu yang harusnya lu pikirin, jangan cuma gonta-ganti pelatih. Kalau lu udah nggak suka lu ganti, tapi KPI-nya nggak jelas lu maunya apa. Kalau KPI, coba sekarang gue tanya, apa dasar yang lu sebabin Sintayong dipecat coba? Apa? Karena gagal AFF. AFF kan karena kesepakatan lu yang nyuruh nurunin pemain muda. Kalau lu mau juara ya harusnya lu usahain dong Senior. pakai pemain senior. Apa? Nggak lolos Piala Asia, udah lolos 2 kali. Apalagi Piala Dunia kita masih bersaing. Jadi menurut gua ini terlalu apa ya? cipta kondisi. Terlalu cipta kondisi dan memang faktor ketidaksukaan aja sih menurut gua. Yang Dari gua takutin federasi. itu adalah permainan mafia. Makanya itu yang kita khawatirkan Karena sebenarnya. dipilihnya itu orang yang bermasalah gitu. Iya. Maksudnya prestasinya belum ada, isunya lebih banyak negatif, terus juga kita nggak tahu apakah dia, bahkan tim-tim yang dia pegang itu nggak pernah juara ya, maksudnya nggak pernah ada track record yang kita Enggak. lihat kayak Dia memang membanggakan gitu. kebanyakan sebenarnya kalau jadi pelatih head coach itu dia jarang. Dia lebih banyak itu jadi asisten sebenarnya si Patrick ini. Cuma kan momentumnya itu loh yang gue permasalahin. Kalau lu mau ganti pelatih itu ya kemarin sebelum ini, jadi ada ajang kita ngelihat gitu dia setidaknya kita lihatlah performanya di AFF kan gitu. Lu harusnya ya gantinya sebelum AFF gitu. Jadi Atau kita nanti setelah Piala Dunia. atau enggak nanti setelah ronde 3 ini selesai begitu. Jadi lu Selesai. nggak coba-coba. Kalau sekarang kan apa? Persiapan cuma 2,5 bulan lu langsung hadapin Australia. Cari mati lu kira Australia cuma kelas Laos atau Kamboja? Ini Australia langganan Piala Dunia, nyari mati lu kalau nyoba-nyoba. Sedangkan kita butuh kemenangan. Sekarang butuh kemenangan. Atau enggak minimal lu seri lawan Australia, nggak boleh kalah. Kalau kalah makin berat nanti. Oh iya. Soalnya lu terakhir lawan Jepang, kita terakhir lawan Jepang. Nah, jadi sebenarnya skemanya itu kalau dari hitung-hitungan apa ya pencinta sepak bola itu kita minimal seri lawan Australia, dua lagi kita menang, yaitu lawan Cina sama Bahrain, mau nggak mau biar apa ya setidaknya itu ngejaga asa kita buat lolos ke ronde 4 atau enggak syukur-syukur kita langsung peringkat 2 jadi bisa langsung lolos begitu ke Piala Dunia begitu. Jadi nggak boleh eksperimen. Apalagi sekarang udah nggak bisa uji coba. Bukan waktunya. Apalagi apa ya mepet dan pemain kita kan sekarang kalau kumpul, kalau dulu kan kalau semuanya dari Indonesia. Jadi kalau dipanggil tuh cepat kumpulnya. Kalau sekarang nggak bisa. Betul. Dia baru mau apa ya jeda internasional itu 3 hari baru bisa datang gitu, dan itu karena ya memang pemain profesional sebenarnya harusnya memang begitu gitu, pemain-pemain yang hebat ya rata-rata kan lu lihat Portugal tuh dia bahkan H-2 baru bisa kumpul semua kan gitu. Itu tapi mereka itu Portugal ya, itu maksudnya kita ini kemana lah gitu. Ya makanya Dan lihat ya dari para story pemain yang kayak Kapten Jesus, terus Nathan, Tom Hai, terus Justin Hubner, Rizky Ridho, bahkan Asnawi itu nangis loh di Instagramnya bro. Udah pasti bro. Masalahnya tuh dia bukan nangis cuma karena kehilangan coach. Sebentar, gue lanjutin dulu dikit nih bro. Dan yang gue curiga adalah
Gini, di konferensi pers yang tadi itu PSSI atau Erick Thohir itu mengangkat kalau seakan-akan Sintayong itu tidak akur sama beberapa Betul. pemain, tapi faktanya yang gue lihat itu disusul rata-rata mereka itu apa ya, sempat kayak ya sedih gitu kan, kayak menganggap Sintayong adalah pelatih terbaik gitu. Jadi gue jadi sempat kayak ini cuma cipta kondisi apa, tapi rumornya memang ada beberapa pemain, gue nggak nyebut nama ya karena dia udah jadi orang Indonesia sekarang. Hmm. Gue takutnya nanti dia yang diserang gitu kan. Hmm. Kita ibaratin dia terakhir gabung lah, Hmm. Hmm. terakhir gabung sama timnas lah intinya Hmm. begitu. Nah dia itu katanya nggak suka sama Sintayong begitu. Cuma kan lu kalau cuma satu pemain tapi lu harus ngorbanin semua tim kan nggak adil juga menurut gue ya. Iya. Harusnya mah lu sebagai pemain ya harusnya hormatin pelatih lah Ya. menurut gua. Walaupun Walaupun lu pemain bintang tapi selama lu jadi pemain harus ngikutin pelatih menurut iya, gua. apalagi head coach. Ya. Kalau begini ya, kalau misalnya benar ini terjadi, pasti nanti pemain bakal merasa jadi lebih 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 tinggi dari pelatih. Dan itu bahaya loh menurut gua Bahaya. kalau apalagi sekarang diturutin loh sama federasi karena nggak suka sama pelatih, pelatihnya dipecat. Kan itu nggak sehat loh menurut gua. Harusnya mah walaupun lu pemain bintang atau lu udah tinggi, selama lu apa ya jadi pemain ya atasan lu pelatih gitu. Betul. Jadi menurut gue sangat disayangkan lah itu kalau ada satu dua pemain yang nggak suka begitu terus ngorbanin semua tim, itu menurut gue langkah yang ya cuma cari alasan doang lah menurut gue buat Macara sepakat sih gua. Jadi ya kita lihat nih ya, karena kan nanti bakal datang tanggal 11 atau 12 ya. ya dia sampai Indonesia itu tanggal 11 dan diperkenalkan rencana itu tanggal 12. 12 dan mulai melatih lah ya, mulai Senin depan berarti ya. Dia Senin udah katanya langsung mau diperkenalkan sama ini, dan dia rencana katanya ada pertemuan lah sama pemain-pemain timnas yang bermain di sini di kompetisi lokal begitu buat ngelihat gitu. Ya apapun kita doakan lah inilah ya. Gue juga gila, gue seharian gak ini gue nggak mood ngapa-ngapain gila. Soalnya ya kapan lagi lo nemu pelatih yang bisa ngebawa lu setinggi ini gitu kan. Terus dan digantinya itu yang menurut gue ya nggak lebih baik dari dia gitu. Betul. Sedangkan lu ada orang yang udah ngasih apa, yang udah ngasih realita lu bisa terbang tinggi gitu, dan sekarang tuh mau dicoba sama yang mohon maaf begitu yang menurut gue itu downgrade gitu. Kalau lu mau sekalian datengin grade A lah pelatih gitu. Ya, grade A. Kalau bisa Sekalian gitu. grade S sekalian. Kalau lu mau eksperimen ya harusnya yang grade A gitu sekalian. Iya, jangan. Kalau lu mau yang grade di bawahnya ya jangan yang saat momentum yang penting gitu kalau lu mau dicoba. Iya. Sekarang kan mau nggak mau dia harus harus instan, nggak bisa proses. Soalnya harus menang. Iya, harus menang. Kalau dia nggak menang, yang kasihan siapa? Dia loh yang kasihan pelatih ini menurut bakal dirujak lagi. bakal dirujak lagi. Sedangkan dia kan ya betul sendiri, dia baru ngelatih 2 bulan, kita nggak bisa nuntut lebih loh. Lebih susah lah nuntut 2 bulan targetnya Piala Dunia, gila itu. Target apaan itu? Makanya bahkan sekelas Mancini aja di Arab Saudi itu beberapa bulan itu nggak langsung klub loh sama Arab Saudi, dan ini Arab Saudi loh, lu bayangin. Jadi butuh waktu begitu. Iya dong. Dan gagal, bayangin. Apalagi sekarang cuma 2 bulan. Ya gue sih nggak mau pesimis, tapi ya dalam sepak bola itu nggak bisa lu instan begitu. Iya, karena mesti ngegabungin at least 11 pemain. Dan itu dulu. 11 pemain, bukan kayak badminton yang cuma 2. Badminton aja yang cuma 2 itu perlu proses begitu. Apalagi ini 11 orang gitu. 11 orang, belum cadangan-cadangan, belum tim dia kalau jadi head coach timnas kan dia mesti ngesiapin beberapa tim, beberapa menurut layer. Menurut gue PSSI ini terlalu over PD lah menurut gue. Terlalu over sih menurut gue, yang nganggap kita ini udah kelas apa ya, udah kelas dunia. Menurut gue belum lah. Kita ini lagi baru tahap 1 di atas negara ASEAN yang lain lah, tapi kita belum nyampe level yang otomatis gitu lah. Lu mau siapa pelatihnya bakal terbagus, belum, karena memang infrastruktur kita di bawah itu masih kacau balau. Itu yang harusnya dibenerin sama PSSI, bukan gonta-ganti pelatih menurut gua. Menurut gue mah karena mungkin bagi PSSI itu terlalu bikin pusing, mending yang gampang-gampang pelatih aja. Mana yang tahan sebenarnya kalau ngelatih Indonesia ya dulu sebelum Sintayong. Kalau ngelatihnya jadi kerecokin sama mafia-mafia ini bro,
nitip pemain lah, kadang pemain gak dilepas lah begitu. Siapa coba yang tahan? Tapi untung Sintayong itu dengan gigihnya gitu ya, itu nemenin timnas itu dari minus loh sampai sekarang. Itu menurut gue yang udah dilupakan lah sama PSSI begitu. Kita ini negara Indonesia bro, kita ini bukan negara barat yang apa yang nggak menghargai orang lain gitu. Ini Asia, kita ini kayak ya kita mengingat jasa orang, kita menghargai gitu. Kita beda ininya sama kayak negara Eropa gitu, dan apa karena mereka udah the next level begitu. Mereka mau siapa aja udah bakal pasti bagus gitu. Kalau kita ini beda, kita ini apa ya, etikanya masih ini, kita masih mengingat jasa-jasa orang lain gitu. Jadi nggak bisa lu samain kita dengan, ya gue tahu lu biasa ngelihat sepak bola Eropa, gue tahu lu juga punya klub sepak bola Eropa, tapi lu mesti sadar kita ini Indonesia, budayanya itu beda gitu. Ya sangat disayangkan lah ya dari kita. Gue seselinnya itu sih, kalau gara-gara cuma beberapa pemain gitu ya lu harus ngorbanin satu tim, menurut gue itu. Dan belum tentu juga kan karena itu alasannya gitu. Jadi nanti gue takutnya malah dia yang disalahin pemainnya itu kan. Kalau lu nyari alasan karena dia, sebenarnya mah lu benci aja gitu sama dia, tapi lu pakai Jadi alasan celah itu cipta kondisi aja. jadi celah aja gitu buat nyingkirin Sintayong. Ya cuma kita sebagai fans bola tetap harus optimis. Gue sih sebagai fans timnas itu bakal selalu ngedukung timnas lah. Cuma kalau optimis ya gue realistis aja sih sekarang. Syukur-syukur lah bisa lolos round 4 gitu. Cuma kalau untuk lolos Piala Dunia sih menurut gue berat sih. Ya kita lihat lah ya Des ya, di round 3 ini 2 pertandingan lagi ya. 4 pertandingan apakah kita bisa menang. Itulah. Dan sebenarnya tuh nggak adil sih buat Patrick begitu menurut gue, karena dia waktu singkat tapi targetnya benar-benar gila. Terlalu pede sih menurut gue ini. Nggak realistis. Seakan-akan lu kayak ngejebak Patrick malahan menurut gue. Ya. Iya yang gue bilang tadi, ada pemain di belakang bahwa habis ini dia gagal Piala Dunia, dia disalahin, dipecat, akhirnya mulai masuk ke goa lagi untuk waktu yang lama. Lagi deh kepilih itu pelatih-pelatih yang disukain sama mafia gitu, yang bisa nitip pemain gitu. Nitip pemain, bisa ada objek-objekan di belakang itu. Dan bahkan ada yang bilang kalau ya Sintayong itu terlalu bagus untuk Indonesia gitu, karena belum siap lah untuk diajak disiplin gitu. Ya begitulah. Oke, untuk pembahasan bola kita stop dulu ya, sampai situ aja. Tetap tonton konten-konten podcast kita berikutnya. See you sampai di next video.